karena ini sudah terjadi, pemaknaan itu disebut hikmah. Jadi hikmah itu adalah sesuatu yang setelah terjadi dan saya berikan makna. Di situ saya bilang, oh hikmahnya ini. Makanya saya bilang, oh hikmahnya ini. Oh hikmahnya ini. Iya. Kayak gitu. Oh hikmahnya ini. Hikmah ya Ustaz ya. Jadi ketika Iya. kita bisa bercerita atas apa yang terjadi, itu hikmah. Salah satu mana ya? Salah satu Satu mana makna, hikmah gitu. Kenapa begitu? Karena misalnya begini, kalau misalnya mungkin bukan Mas Fahmi, pasti sulit untuk memaknai seperti ini kan? Betul. Iya. Tapi karena Mas Fahmi ada basic suluk, ada basis pengetahuan, ada basis tentang laku, sehingga sampai kepada pemaknaan seperti ini. Boleh jadi kalau orang lain tidak seperti itu. Gitu. Tidak ada sesuatu yang terjadi apa-apa, biasa aja gitu. Iya sih. Iya kan? Tapi ketika ada maknanya itu jadi hidup banget kan? Iya, makanya itulah salah satu makna hikmah itu adalah ketika suatu peristiwa kita melihat kembali. Nah, itu disebut dengan hikmah ketika saya mendapatkan makna. Bahkan Quran kan mengajarkan itu. Bilang hal taro min futur, bilang farjil basara qarrataini. Coba lihat lagi berulang. Lihat lagi yang kedua kali ini. Kan hal taro, iya kan? Iya kan? Iya juga sih. Iya. Dia Quran bahkan lihat lagi loh. Saya baca. Lihat lagi. Quran itu ngajak maknai itu. Oh iya. Farjil basara qarrataini. Al-Mulk ini. Heeh. Gitu. Saya baca artinya. Ini menarik. Itu. Quran ngajak loh untuk ini. Al-Mulk ini saya. Jadi setelah lihat satu kali, Quran ngajar lagi. Farjil basara qarrataini. Kan? Iya benar. Coba buka artinya. Kemudian ulangi pandanganmu Sekali lagi. dan sekali lagi. Iya. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat dan pandanganmu dalam keadaan letih. Iya, malam ini wah keren sumpah. Nah ini yang membuat jadi ketika kita bisa akhirnya ini saya nyambung ini, kan kita maknai nih, akhirnya dapat makna baru ya. Iya. Jadi kayak dibuka ini. Iya. Nah, ini dapat ini. Dapat banyak gitu loh. Kalau kita berhasil itu yang disebut bala tentara Tuhan gitu ya. Iya. Jadi hikmah bala tentara Tuhan. Sebenarnya ini semua hikmah. Kita aja yang nggak bisa nangkap. Iya. Yang kita sadari pertemuan kita nih, Ustaz. Iya. Nah, gitu. Kita nggak bisa menangkap bahwa semalam ini sudah dipel, mempersiapkan kita hadir. Kita memaknai meja ini sudah ditata rapi. Iya. Bisa jadi dari pagi itu nggak ada yang duduk di sini. Iya. Karena hanya menyiapkan kita membahas ini. Iya. Betapa sucinya pojokan ini. Dan kalau kita tahu ini pojokan, kan kalau Hanekoh itu kan pojokan. Iya. Nah, itu kan ketemu seperti ini saya baru muncul loh, Ustaz. Itu tuh kayak iya sih. Asik banget ya. Saya kalau menemukan kayak gitu tuh ya minimal buat saya lah. Minimal buat saya ya hidup saya jadi sangat bermakna dan mengalami syariat yang melelahkan jadi nggak melelahkan, Ustaz. Kan melelahkan kerja banget. Melelahkan. Iya. Saya sepagi tadi itu udah fullnya mikir gitu. Kalau nggak mikir cuman tidur nggak bisa tidur gitu kan. Mikir lelah banget, tetapi bisa sekuat ini gitu. Artinya ketika ngaji, ketika kajian, ketika apa itu ya betul ada satu hal lain. Meskipun tidak dinafikan kalau saatnya ngantuk banget ya ngantuk. Tapi saya juga sering menyadari gini. Pertemuan seperti ini ngumpul ada satu frekuensi yang menguatkan roh, Ustaz. Sehingga akhirnya posisi badan yang sangat capek bisa bertahan, endurance-nya bisa melebihi dari yang seharusnya. Kan saya tidur nih harusnya. Secara logika udah tidur, orang di ruangan aja udah mangap-mangap terus. Tapi ketika sudah bahas kayak gini, saya nggak menguap. Itu ada itu juga energi kan, Ustaz. Pertemuan seperti ini juga energi. Ya, kalau bahasa ininya memberikan kehidupan. Jadi mana-mana itu menghidupkan.
Mana-mana itu menghidupkan. Dan menghidupkan itu nama Tuhan Al-Hayy, yang menghidupkan. Indah banget. Ini indah banget. Indah. Jadi ketemu dalil memaknai hal tara min futur. Enggak sadar. Ini padahal tiap malam saya baca ini. Kalau udah lagi kayak gini kan begitu baca keinget. Iya, Seperti kalau kita udah ngaji tafsirnya, begitu baca ketemu ayatnya keinget ya Set. ingat. Bisa gitu ya Set. Itu juga menarik tuh. Iya. Begitu dibaca ya padahal nggak hafal maknanya, cuman oh ini surat ini. Oh iya ini ada tafsir ini, bisa kayak keluar gitu. Iya. Kayaknya saya sebenarnya penasaran gini. Al ilmu itu fisudur, la fisutur. Pernah dengar kaidah itu nggak? Iya. Ilmu itu di dada, tapi bukan di tulisan. Saya sebenarnya agak penasaran Ustaz dengan kok bisa di dada ya? Dada bisa menyerap kitab sebanyak itu nggak sih? Kitab kan nggak ditulis. Itu key-nya apa sih Ustaz? Ketika al ilmu, makna dari al ilmu itu fisudur, la fisutur. Kalau dia sudah di hati, itu menjadi ilmu itu sudah menjadi bagian dari diri. Kalau di tulisan masih di luar diri. Nah, hakikat ilmu yang sejati itu adalah ketika dia sudah menyatu dengan diri saya. Kapan dia? Ya ketika dia sudah menjelma di hati. Kalau di luar, itu hanya beban. Sehingga kalau saya ingat, saya harus buka buku lagi. Kalau ingat, merujuk ke buku lagi. Kalau di sini nggak perlu. Perpustakaannya udah di sini. Dan itu mungkin ya Ustaz. Sangat mungkin, memang begitu. Memang begitu. Makanya Maulana Rumi menghasilkan syairnya itu dari hatinya itu. Iya. Ketemu lagi tuh. Itu. Ya. Jadi dia seperti perbendaharaan yang kalau bahasa sufinya, ketika dia sudah terkoneksi dengan disebut banyak ini istilahnya, ada akal faal. Akal faal itu akal aktif. Kalau bahasa syariatnya Jibril. Kalau bahasa sufistiknya ya cahaya atau akal basit atau banyak istilah-istilahnya. Nah, hati ini dia diberikan langsung dari tadi Jibril. Jadi mungkin Jibril itu selain memberi wahyu, dia memberi pengetahuan rahasia-rahasia. Itu menjadi Jibril itu tidak nganggur, ya kan? Karena mungkin banyak orang memaknai setelah Nabi dia nganggur. Enggak. Jadi salah satu tugas Jibril alaihissalam itu adalah memberikan makna-makna rahasia. Jadi selain wahyu, ilham, dia juga memberikan makna-makna rahasia. Makanya dia nggak ada yang nganggur, gitu. Ya menarik sih. Ya, saya terjawab banget dengan visudurnya itu. Maulana Rumi kan dulu nggak ada Masnawi. Iya. Semuanya itu ada di dalam hatinya Maulana Rumi yang kita beruntung karena itu dikeluarin. Dikeluarin, betul. Ketika dia keluar jadi mutiara. Itu terjawab malam ini tuh. Iya beneran. Terkait hadis itu metaforanya. Karena kan ceritanya kan ada seorang kiai syekh yang kemudian begitu kitabnya dibakar sudah dia tidak bisa ngapa-ngapain dan lain. Ujiannya itu dulu, meskipun kemudian itu suluknya dia. Seperti Maulana Rumi kitabnya Taruh di kolam semua sama terus. Begitu diambil masih utuh semua, kaget. Kan kita kan ada fenomena ini ya. Fenomena apa namanya? Kalau mau tidur itu di rep-repi, bahasanya apa ya? Oh, rep-rep. Tahu ya Ustaz ya? Tindihan. Itu kan itu serem juga itu. Buat saya serem. Apakah itu ada makhluknya atau apa? Ini nanti barangkali bisa fenomena itu, karena saya selalu takut ketika saya mengalami itu. Kita bisa ngomong tapi nggak bisa ngapa-ngapain, seperti tertahan. Ada orang yang bilang orang mati itu ya hampir kayak tindihan, tapi bablas.
kan kita seperti kadang sampai kayak nggak bisa nafas. Iya. Waduh, ini kayak udah malaikatnya mau datang nggak sih? Saya kadang ngalamin gitu. Barangkali ada pemaknaan lain nih Ustaz, tentang tindihan itu yang saya itu sangat takut ketika saya mengalami itu. Kadang udah sholat, udah apa, masih kena juga. Ya. Apa itu karena cuman fenomena capek atau ada yang lain atau apa? Kalau ini saya maknai secara sofistik ya. Ya. Sofistik, kita ini kan hidup dengan dunia yang paralel dengan makhluk lain. Jadi manusia itu paralel dengan jin, dengan makhluk-makhluk lain itu dunia yang paralel. Jadi saya melihat fenomena ketindihan atau raperpan itu memang ada makhluk. Memang ada makhluk Yang menahan kita untuk kemudian tidak bisa melakukan apa-apa. Kan seperti itu. Iya. Tidak bisa melakukan apa karena biasanya terjadi ketika kita tidur dan biasanya terjadi antara sadar dan tidak sadar. Betul. Ya kan? Antara sadar dan tidak sadar. Jadi seperti itu. Artinya itu sadar dan tidak sadar itu sebenarnya disebut fenomena barzah. Iya. Barzah. Jadi entah saya sadar seperti ini atau tidur sekalian. Iya. Ya kan? Nah, antaranya ini sadar dan tidak sadar itu disebut barzah. Nah, di situ ruang makhluk masuk. Di Hari barzah kita itu. susah banget, dimeremin nggak bisa, Nah, melek juga nggak bisa. bisa. Makanya kenapa hadis misalnya melarang kita jangan tidur menjelang maghrib. Karena itu fenomena barzah. Fenomena barzah antara siang dan malam. Oke. Nah, itu disebut barzah. Begitu juga tengah malam, itu barzah. Pagi, malam, antara malam dengan ini, di antara itu. Itu semua disebut barzah. Barzah itu ruang tengah. Ada di situ memang ruang untuk masuk dan keluar istilahnya. Kalau bahasa sekarang itu portal ya. Ya, portal. Nah, portal ruang waktu di situ secara makna sofistik. Bisa berselisih gitu ya. Iya, kayak gitu. Terus saya berarti bener tuh kalau saya ngerasa serem ya Ustaz ya? Iya, karena yang dibutuhkan sebenarnya sederhana sih, itu jangan kaget aja. Jadi kalau udah begitu tenang. Diem gitu. Iya, tenang aja, menyadari diri, jangan sadari itunya. Ya, jadi sadari diri dulu. Oh, saya menyadari diri. Jadi jangan, karena kalau menyadari sedang reprepan, nah itu bahaya karena saya akan tertawan terus dengan reprepan itu. Jadi kalau begitu, cuekin dulu reprepan, kalau bisa ya. Biasanya orang kaget. Betul. Nah, kalau bisa jangan kaget, tenang. Pengennya segera lepas karena kadang nggak bisa nafas, Dad. Makanya untuk bisa segera lepas, sadari diri dulu. Ini menarik nih. Ini Dari ilmu dulu. nih, tapi bener sih. Karena Iya. biasanya hilang ketika kita udah lepas. Lepas. Nah, itu. Iya sih. Sadar, oke. Ya. Sadar langsung bikin jadwal. Oke, besok rapat. Langsung mencuekin. Kok malah bikin jadwal rapat? Mungkin gitu kan ya, Ustaz? Iya. Udah kita bikin asik aja. Besok tanggal berapa nih? Oke, besok pakai baju ini. Itu mungkin kok bisa gitu. Atau sekalian kita doa Allah mau barik lana nih. Kita makan sekalian itu setan. Itu kalau sama teman-teman saya gitu. Wah, lagi takut ya gini. Ya sudah, saya kasih ijazah apa? Mau barik lana. Terus saya tanya kabur, dikira mau dimakan. Ya Allah, nikmat banget. Nikmat betul.